Halo Sobat Chemistry, hari ini kami dari kelompok 8 akan melakukan percobaan mengenai senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Di mana percobaan ini kami lakukan untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Ikatan Kimia, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Ii Siti Zahra MSI. Nah, sebelumnya, yuk kita kenalan dengan anggota kelompok 8. Nestin Sundayan Zai 4213331003. Putri Nur Alfiananda 4213131043. Irianani Ainung Sianturi 4211131004. Oke, di sini kami akan melakukan percobaan dengan 3 bahan, di mana bahan pertama ialah sabun cuci piring, bahan kedua gula, dan bahan ketiga adalah minyak goreng. Nah, langsung saja yuk kita ke videonya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nestin Sundayan Zai. Saya dari kelas PSPK 21E. Pada video kali ini, saya akan membahas senyawa polar dan senyawa non-polar. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa senyawa polar ini adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Sementara senyawa non-polar ini adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Pada percobaan kali ini saya sudah menyediakan bahan. Bahan yang pertama yaitu sunlight, kemudian yang kedua yaitu adalah air, dan alatnya yaitu gelas dan sendok. Nah, di sini kita akan menentukan apakah sunlight ini bersifat polar atau non-polar. Langkah yang pertama yaitu tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian dituangkan sunlight ke dalam gelas yang berisi air tadi. Langkah yang berikutnya yaitu diaduk menggunakan sendok. Ini hasilnya. Berdasarkan percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa sunlight ini bersifat polar. Kenapa? Karena sunlight ini dapat larut dalam air. Sekian video dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan dengan bahan yang kedua, di mana alat dan bahannya sama seperti percobaan pada bahan pertama. Di sini ada sendok atau pengaduk, ada gulanya bahannya, ada wadah, dan ada air. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah ambil wadah, masukkan air secukupnya, kemudian kita masukkan gula. Nah, kemudian kita aduk. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gula larut dalam air. Nah, di mana yang kita ketahui senyawa kovalen polar itu adalah bisa larut di dalam air atau pelarut polar lainnya, sedangkan non-polar tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut non-polar. Jadi dapat disimpulkan bahwa gula merupakan senyawa kovalen polar. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan uji kovalen polar dan non-polar pada minyak goreng. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan berdasarkan ciri senyawa kovalen polar dan non-polar, di mana jika senyawa kovalen polar merupakan senyawa yang dapat larut dalam air, sedangkan senyawa kovalen non-polar merupakan senyawa yang tidak dapat larut dalam air.
Berikut alat dan bahan yang kita butuhkan. Air, minyak goreng, wadah kosong, dan pengaduk. Di dalam wadah kosong, kita masukkan air. Selanjutnya, kita masukkan minyak goreng. Lalu kita aduk. Nah, teman-teman, dapat kita lihat bahwa minyak goreng tidak dapat larut dalam air, maka dapat disimpulkan bahwa minyak goreng merupakan senyawa kovalen nonpolar. Nah, itu tadi video mengenai percobaan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar dari kelompok 8. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.